Kamu lihat Nelly di sini. Hari ini, tepatnya sore hari ini, di depan saya ada semangkuk masakan. Sudah mau habis sih. Namanya sambal buruk-buruk. Buruk itu dalam bahasa Padangnya, kalau di Indonesia kan artinya jelek. Sambal itu ya sambal, maksudnya tuh gulai atau masakannya, masakan jelek-jelek. Apa yang membuat namanya sambal jelek-jelek ini ya? Saya heran aja. Dan kebetulan saya baru tahu dalam minggu ini juga, bahwa namanya memang sambal buruk-buruk. Padahal sudah kurang lebih 9 tahun saya di sini, di Padang ini. Baru tahu kalau ini dalam namanya sambal buruk-buruk. Saya pikir masakan ini dimasukkan dalam salah satu menu di masakan Ampera, nasi Ampera Padang. Itu karena masakan yang kemarin tidak habis terjual, lalu dipotong kecil-kecil dan dicampur jadi satu. Ternyata tidak. Ini memang khusus dimasak begitu dan bentuknya memang buruk ya. Tapi rasanya maknyus. Yang jelas isinya itu ada pare, ada tempe atau tahu, bisa salah satu, bisa kedua-duanya. Ada ikan terinya, ada petenya atau ada jengkolnya, bisa salah satu. Lalu yang jelas ditumis dengan masakan cabai hijau. Apa saja bumbu-bumbunya? Karena saya bukan orang Padang, saya mulai bertanya-tanya. Kak, apa sih sambal buruk-buruk itu? Atau apa sih bumbu-bumbunya? Kok namanya sambal buruk-buruk? Baru minggu ini saya baru tahu namanya sambal buruk-buruk. Biasanya saya makan begitu saja. Oh ya, untuk Anda teman-teman ketahui ya, di Padang itu nggak ada nasi Padang. Kalau di Jawa aja bilangnya nasi Padang. Kalau di Padang ada nasi Ampera, ada nasi Singgalang, ada nasi sederhana, ada nasi Pak Buyung, ada nasi apa udah siapa atau uni siapa. Ada, tapi nama nasi Padang nggak ada. Jalan aja dari ujung ke ujung nggak ada yang namanya nasi Padang. Sekota Padang ini pun kalau diubuk-ubuk juga tidak ada yang namanya nasi Padang. Yang paling banyak itu nasi Ampera, sesuai dengan nama, dengan mereka masing-masing nama mereka. Dan salah satu menu dalam nasi Ampera itu suka ada sambal buruk-buruk ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, baru minggu ini saya baru tahu. Padahal saya pikir itu masakan yang kemarin, yang awalnya besar-besar, tidak habis terjual sama mereka, lalu mereka potong-potong, mereka olah lagi menjadi satu masakan. Ternyata bukan itu. Ini memang sambal ini memang dimasak secara khusus. Ketika saya tanya sama penjualnya yang memang sudah masak itu, apa saja bumbu-bumbunya, mereka selalu bilang biasa saja, cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, seperti itu. Langkok-langkok, kita kan tidak mengerti langkok-langkok itu apa. Kalau langkok-langkok di sini bilangnya langkok-langkok itu kan mesti lengkap-lengkap. Itu tuh bumbu dapur. Jadi kalau kita bilang, Kak beli bumbu dapur dong, nggak ada. Adanya, Kak langkok-langkok lah, iya ada. Langkok-langkok itu bumbu dapur ada nggak? Itunya maksudnya. Jadi apa isi sambal buruk ini? Hari ini saya memasaknya secara khusus. Isinya ada pare. Memang ada pare, biasanya ada. Lalu saya tidak menggunakan tahu hari ini karena kebetulan kemarin saya makan tahu. Jadi hari ini saya menggantinya dengan mencampurnya dengan tempe. Jadi sudah ada pare, sudah ada tempe, lalu ikan teri jangan lupa. Dan lucunya di Padang ini ada ikan teri, kan ikan teri kecil-kecil ya. Ini ikan terinya bisa dibelah. Jadi kita belinya ikan tuh berdaging, cukup berdaging, dibilang ikan teri tapi yang agak besar. Ya dagingnya lebih terasa, masih terasa. Dan tidak kering dia. Tidak dijemur secara kering. Lalu ketika dijual itu dibelah lagi badannya. Kepalanya sudah dibuang, badannya dibelah. Jadi walaupun sudah dibelah tetap masih terasa daging ikannya ya, dan memang asin, ikan teri asin. Lalu saya menggunakan jengkol ya.
Kalau orang sambal buru-buru ini bisa gunakan jengkol atau bisa juga gunakan petai. Karena hari ini saya adalah jengkol, saya gunakan jengkol. Lalu jangan lupa cabai yang untuk diadukan di antara semuanya ini adalah cabai hijau. Cabai hijaunya kalau kita beli di Padang ini, kalau digiling secara kasar, cabainya itu sudah dicampur dengan bawang merah dan tomat hijau. Jadi kalau misalnya di rumah kita nggak punya cabai merah, ya tidak masalah karena sudah ada sudah ada bawang merah dalam cabai hijau itu. Kenapa saya bilang saya beli cabai giling kasar di Padang ini? Karena memang sudah ada yang menjualnya, bukan digiling secara halus begitu, tidak, tapi digiling kasar, digiling secara manual dengan batu giling. Dan itu bentuknya masih kasar, masih bertekstur, cabenya, tomatnya, bawangnya pun masih bertekstur. Jadi kalau misalnya mau terasa bawangnya terasa lebih crunchy ya, jangan digoreng lama-lama. Ya, setelah itu saya gunakan bumbu-bumbunya yang ini berdasarkan yang saya rasa dari beberapa masakan sambal bumbu dari beberapa tempat nasi ampera ya. Saya gunakan daun salam 3 lembar. Saya gunakan daun jeruk sekitar 3 daun jeruk itu yang bentuknya double dua itu ya. Tapi saya buang dia punya tulangnya karena tulangnya itu yang membuat pahit, jadi saya buang tulangnya. Yang kita gunakan hanya daun kelopak daunnya saja ya. Lalu lengkuas 1 potong yang sekitar 1 cm tebal ya, dimemarkan. Lalu apa aja isinya tadi? Seperti saya katakan tadi, saya isinya tadi ada pare dan segala macamnya itu. Saya beli pare 1 buah saja. Besarnya sekitar 30 cm lah, sekitar 30 atau 25 cm sekitar itu panjang itu. 1 buah saya belah memanjang, lalu saya buang isinya, saya kerok isinya, dan itu saya rebus sebentar dengan air yang sudah diberi garam. Gunanya apa? Supaya parenya itu tidak terlalu asin, 1. Kedua, juga tidak terlalu lama waktu menumis. Karena ketika kita menumisnya terlalu lama, yang campuran yang lainnya akan lembek. Kalau misalnya kita menumisnya tidak terlalu lama mengaduk di tempe, yang lainnya pun tidak terlalu lembek ya, karena kita mau pengen lebih crunchy, lebih segar. Lalu ikan terinya tadi saya hanya beli setengah on sekitar 5 ribuan. Tadi tempenya juga parenya juga 5 ribuan satu. Setengah on teri, pare 1 5.000 juga, lalu tempe 3 ribuan. Tapi beli daun salamnya, daun jeruk dan bawang putihnya dan lengkuasnya itu sekitar 2.000, jadi 3.000 tambah 2.000 5.000. Oke, sudah. Lalu jengkolnya belinya 5.000 juga, dapat sekitar 10 biji. Lalu saat kita potong melintang dari tangkupannya ini, kita potong begini. Nah, lalu pare sudah, teri sudah, jengkolnya sudah, tempenya sudah. Apalagi yang belum? Yang satu lagi ini adalah tadi saya membeli cabai hijau giling kasarnya itu 5.000 saja, dapat setengah on. Pertama-tama tempenya saya goreng setengah masak, pokoknya tidak terlalu menghitam, agak kuning-kuning cantik gitu. Diangkat, ditiriskan. Lalu teri saya goreng lagi, agak garing sedikit, tapi tidak sampai menghitam banget ya. Pokoknya masih terasa dia punya dagingnya. Nah, oh ya, kalau yang membeli terinya mau dicuci, memasaknya dicuci sebentar, lalu cepat-cepat ditiriskan supaya tidak terlalu lunak terinya. Lalu diangkat, ditiriskan. Setelah itu jengkol kita goreng sebentar, agak menguning dia cantik. Kan akan kulitnya tuh akan terkelupas tuh. Kulitnya kita sisihkan, jengkolnya kita angkat. Oke. Sudah itu kan masih ada sisa minyak bekas menggoreng tadi. Itu jangan kita buang karena bisa langsung kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi saya sebutkan. Daun salam,
daun jeruk, dan lengkuas. Saya gunakan 2 butir atau 2 siung bawang putih. Tidak gunakan lagi bawang merah karena saya pikir di cabai hijaunya itu sudah ada bawang merah. Lalu ketika saya tumiskan itu belum masak benar, belum kuning benar. Jadi masih kira-kira ya 5 detik lah dimasukkan dalam minyak yang panas itu. Minyak yang tertinggal sekitar 2 sendok makan ya. Kenapa kita gunakan hanya 2 sendok makan kurang lebih? Karena saya pikir di terinya, di tempenya, di jengkolnya itu sudah berminyak. Jadi kita jangan gunakan minyak terlalu banyak lah. Nah, setelah itu baru kita masukkan pare yang sudah direbus dan ditiriskan. Kita tumis dia dalam setengah mulai agak layu. Tadi memang sudah kan karena pare itu kan tidak masak benar waktu direbus ya, hanya setengah masak, hanya menghilangkan rasa pahitnya. Jadi dia masih crunchy. Lalu saya masukkan cabenya, cabai hijaunya. Cabai hijaunya setelah diaduk dengan baru saya masukkan tempe yang sudah saya goreng. Bagaimana rasanya? Jangan dikasih garam lebih dulu, atau jangan dikasih penyedap lebih dahulu, jangan dikasih kaldu lebih dulu, karena kita akan memasukkan ikan teri. Ikan teri belakangan akan kita masukkan. Tadi setelah tempe kita masukkan jengkolnya. Sudah masukkan jengkol, nah kan masih hambar tuh. Paling cuman rasanya ada di asin-asin di cabenya, karena waktu menggiling tuh mereka gunakan juga garam sedikit ya untuk bantu menghaluskan. Nah, baru kita masukkan ikan terinya dan 1 sendok gula pasir. Kenapa pakai gula pasir? Hanya untuk membalanskan rasa asin dari ikan dan asin yang akan ditimbulkan ikan yang menyebar kepada yang lainnya. Kita boleh coba. Setelah itu, kalau kurang asin boleh kita kasih kaldu sedikit. Kalau enggak, ya tinggal aduk sebentar, angkat. Kalau dimakan pakai nasi panas, kalau dibilang pare itu pahit, memang pare itu pahit. Daun pepaya pun pahit, tapi sepahit-pahitnya daun pepaya, sepahit-pahitnya pare, tidak lebih pahit dari pahitnya kehidupan. Saya di sini dan Anda melihat saya Nelly. Hari ini membahas sambal buruk-buruk yang rasanya terima kasih.